Kesaksian alumni Ma'had Al Zaitun soal NII hingga kapal selam maha besar di bawahnya. Saya dibilang iblis, sama seperti dikatakan orang-orang yang akan mengganggu Zaitun akan saya tindak dengan tangan saya sendiri. Tapi saya tidak takut itu. Nah, pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang sekarang orang kenal namanya Al-Zaitun. Karena ibu saya juga anggota NII, bapak saya juga anggota NII gitu. Dan dia kecewa melihat Panji Gumilang. Kenapa? Karena dia bilang, ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Orang so tahu gitu. Seperti itu, ada banyak mahasiswa yang mengajak mahasiswa lain untuk bergabung dengan pola-pola yang sangat sederhana lah. Jadi mulai perkawanan, terus teman nongkrong yang satu hobi. Nah, ketika saya melihat pola itu kan, mungkin ada beberapa teman saya yang jadi korban. Tapi mereka bilang baiat. Tapi yang sangat menarik di sini, fenomena yang harus kita sikapi. Pertama, dia mengatas, penisikan fenomena pertama kekerasan bersama agama. Hari ini kita mengalami karena ini isu baru, penipuan, pembohongan atau perampokan atas nama agama. Yang terakhir tadi saya coba diskusi tadi adalah mungkin trafficking sama agama, kemana orang-orang hilang. Terus tadi kan bahas masalah Pak Panji Gumilang segala macem. Saya lihat kita nggak bisa bicara masalah atau masalah, tapi solusinya. Kalau dilihat dari mahasiswa sekarang ini banyak kan eksak, tadi ada ITB drop out, anak-anak UI juga ada yang kena. Nah, kalau misalnya saya melihat ada berapa kira-kira populasi mahasiswa yang udah terjaring oleh NII atau Zaitun? Kalau yang kita lihat dari Bapak riset, mungkin Pak Umar Habis, saya pernah baca bukunya Disability itu hampir tiap hari mereka udah kayak MLM bang, satu orang bisa bawa 7. Misalnya satu fakultas, satu angkatan dia harus target, misalnya satu angkatan kuliah ada 150 orang, ditargetkan sama mereka harus dapat 10% dari 150 orang itu. Dan 10% dapat, mereka turun-temurun. Sebelumnya di sini saya sebagai alumni Al Zaitun, benar sekali kebetulan saya belajar di sana periode 2004 sampai 2010. Jadi saya lulus di tahun 2010 dan saya di sini kapasitasnya hanya sebagai pribadi saya sebagai alumni Al Zaitun. Boleh. Yang saya di alma mater saya, Pondok Al Zaitun, tidak juga mewakili teman-teman alumni yang lain juga. Selama kami sekolah di sana, itu kita sholat Id itu sebenarnya jarang di pondok, karena setiap lebaran kita hampir selalu perpulangan. Jadi kita sholat Id itu sebenarnya di rumah masing-masing. Yang soft depan itu, yang perempuan itu adalah beliau Umi ini istri dari Syekh pimpinan pondok pesantren Syekh Panji Gumilang. Emang ajarannya di sana seperti itu, berarti alumninya wah bahaya nih, top dan lain sebagainya. Kami dulu ketika di pondok juga tidak pernah diajarkan kalau ada jenis sholat yang seperti itu, atau sampai sekarang kami pun belum pernah menemukan penjelasan tentang itu. Mungkin setelah ada kejadian ini baru beberapa ustadz akan bicara tentang dalilnya, tentang aturan yang seperti itu. Dan saya rasa ustadz atau MUI mungkin lebih ini ya, punya kompetensi untuk menjelaskan. Salah satu alumni Ma'had Al Zaitun buka suara soal beragam isu yang kerap dituduhkan pada lembaga pendidikan yang didirikan Syekh Panji Gumilang. Kali ini alumni yang bersaksi adalah Ihsan dari Angkatan 2 yang lulus pada tahun 2005 setelah menempuh pendidikan MTS sampai dengan MA. Alumni Angkatan kedua yang lulus tahun 2005, pendidikan di Al Zaitun selama 6 tahun mulai kelas 1 SMP sampai dengan lulus, kata Ihsan dalam keterangannya. Dia mengaku masuk ke Ma'had Al Zaitun lewat rekrutmen yang dilakukan oleh koordinator Jakarta Utara. Kemudian keputusan dari orang tua akhirnya membawa Ihsan masuk ke pondok tersebut. Kali ini alumni yang bersaksi adalah Ihsan dari Angkatan 2 yang lulus pada tahun 2005 setelah menempuh pendidikan MTS sampai dengan MA. Orang tua pun tertarik dan berpesan ambil pengalamannya. Sebenarnya Ma'had Al Zaitun yang normal dan sama dengan lainnya, kata Ihsan saat wawancara dengan stasiun televisi TV One belum lama ini. Diungkapkan dia memang ada yang membedakan Al Zaitun dengan lainnya, yaitu isu-isu dan beragam tuduhan yang kerap dialamatkan. Kalau kami sebagai santri yang sekolah di sana tidak ada yang disebut ada NII kaderisasi rekrutmen, itu salah besar tandasnya. Diungkapkan dia, bila memang ada kaderisasi di Al Zaitun berarti jumlahnya akan sangat besar, sebab pada angkatan yang lulus di tahun 2006 jumlahnya bisa mencapai 1.200 orang.
Kalau ada kaderisasi dan rekrutmen kami angkatan 2, 1.200 orang lebih, itu yang tinggal di sana tidak sampai 20 orang. Itu artinya tidak ada rekrutmen atau kaderisasi seperti itu, ungkapnya. Bahkan kata Ihsan, selama 6 tahun menempuh pendidikan di sana semuanya normal. Tidak ada improvisasi dalam ibadah seperti yang di belakangan ini ramai. Sama sekali praktik seperti itu, menurut saya itu kelihatannya caper atau perhatianlah dari masyarakat, ungkapnya. Keterangan Ihsan tersebut mengacu pada sholat id yang kontroversial terjadi di Mahat Al Zaitun baru-baru ini. Menurutnya hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya, namun Ihsan juga mengakui ada beberapa hal yang perlu disorot di Al Zaitun, sebab dirinya juga banyak bersentuhan dengan karyawan yang tinggal di sana. Al Zaitun itu kalau dikaitkan dengan NII ada, tapi bukan di santrinya. NII-nya itu apa? Sistemnya nggak ada, pendidikan tidak. Orang datang ke sana cari NII mau keliling manapun nggak akan ketemu bebernya. Bahkan dia mengistilahkan mencari NII di Mahat Al Zaitun ibarat memotret angin yang tidak akan pernah kelihatan. Tetapi dia mengakui ada beberapa hal yang sampai saat ini menjadi pertanyaan. Misalnya terkait pelaksanaan acara tertentu yang jumlah audiensnya bisa mencapai ratusan ribu orang. Padahal karyawan di sana hanya sekitar 2.000 orang, mulai dari kuli bangunan, tenaga kebersihan, dan lainnya. Karyawan tersebut tidak ada orang gantar atau mekarjaya eksklusif. Kemudian jumlah sivitas akademik 15.000, tapi ketika satu Muharram ada sekitar 150.000 orang berkumpul di situ. Gak mungkin wali santri itu, ucapnya. Menurut analisa Ihsan, penduduk di Al Zaitun bisa dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, golongan pejabat yayasan dan orang-orangnya. Kedua, golongan karyawan, kemudian santri dan lainnya.